Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, gimana kabar adik-adik sekalian? Baik, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan sekarang kan musim COVID, jadi harus selalu menjaga jarak dan memakai masker. Jelas ya, anak-anak? Jelas, Bu. Nah, sekarang akan Ibu absen ya kehadirannya. Yang pertama, Ani hadir ya. Ani hadir. Lalu Bella hadir. Ya. Lalu Dewi hadir. Cinta hadir ya, Cinta. Dan Yusuf Hadir, Bu. Baik, jadi semua hadir ya di sini, nggak ada yang absen. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang pengembangan pembelajaran faktor. Nah, jadi tujuannya itu melalui aktivitas mengelompokkan batu kerikil, siswa dapat menjelaskan pengertian faktor persekutuan dan faktor persekutuan kecil dari 2 atau lebih bilangan dengan tepat. Nah, yang kedua, melalui aktivitas mengumpulkan batu kerikil, siswa dapat menjelaskan pengertian kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan dengan tepat. Nah nanti di sini Ibu akan membagi anak-anak sekalian menjadi kelompok, jadi terdiri dari 6 siswa. Jadi nanti dibagi, setiap kelompok itu terdiri dari 6 siswa. Nah, setelah itu Ibu nanti akan memberikan tugas, yaitu tentang mengelompokkan sebuah permen ya. Jadi karena di sini nggak ada kerikil, jadi Ibu ganti menjadi permen. Nah, di sini nanti ada langkah-langkahnya. Jadi Ibu bacakan, yaitu aturan kegiatannya. Ambil kerikil sebanyak bilangan yang diminta. Nah, yang diminta itu nanti ada di sini di kertas ini. Nanti tinggal anak-anak sesuaikan. Lalu kelompokkan kerikil menjadi beberapa kelompok dengan jumlah kerikil tiap kelompok harus sama. Nah, selanjutnya jika semua kerikil memiliki kelompok atau tidak ada sisa kerikil, maka angka pada petunjuk merupakan faktor dari bilangan yang diberikan. Selanjutnya, sebaliknya, jika ada kerikil yang tidak memiliki kelompok atau ada sisa kerikil, maka angka pada petunjuk bukan faktor dari bilangan yang diberikan. Nah, nanti jika anak-anak belum jelas bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Jadi di sini sudah ada soalnya. Jadi anak-anak bisa, nah seperti ini contohnya. Di sini kan tadi disuruh ambil kerikil sebanyak bilangan yang diminta. Nah, yang dari kertas pertama yang diminta itu sebanyak 2. Nah, jadi nanti dibagi-bagi. Nanti akan Ibu siapkan 4 dan kerikilnya. Tapi kerikilnya diganti dengan permen. Jelas ya anak-anak ya? Jelas, Bu. Bu, jika banyaknya kerikil 2, bagaimana cara membaginya? Nah, Saya belum paham, Bu. Oke, jadi di sini coba adik baca dulu aturannya di sini. Coba dibaca. Ambil 2 buah kerikil. Lalu, Cobalah kelompokkan kerikil tersebut dalam kelompok dengan 1 kerikil di tiap kelompok. Apakah ada sisa batu yang tidak memiliki kelompok? Apakah masih bisa dibuat kelompok lagi? Jika tidak, stop. Jika iya, lanjutkan pengelompokan.
tulis jawaban kalian pada tabel tersebut. Jadi kan itu banyak kerikilnya 2. Oke, berarti diambil 2 ya. Diambil 2. Nah, lalu kita butuh tempatnya berapa? Coba kalau 2 tempat. Nah, coba 2 tempat ya. Kalau 2 tempat, permen ini bisa dibagi berapa aja biar nggak bersisa. Kalau dibagi 1, nah berarti kan nggak bersisa, berarti bisa. Kalau dibagi 2, nah bisa juga. Jadi faktor dari 2 itu 1 dan 2. Karena 2 permen bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2. Seperti itu. Nah, kan tadi Ibu sudah jelaskan ya yang belum paham. Terus semua sudah mengerjakan soal ini, semua sudah dikerjakan, dan di sini Ibu akan menjelaskan ulang tentang pekerjaan kalian. Nah, yang pertama yaitu ambil 1 buah kerikil. Nah, kita pakainya permen. Jadi kita ambil 1, lalu kelompokkan kerikil tersebut dalam kelompok dengan 1 kerikil di tiap kelompok. Apakah ada sisa batu yang tidak memiliki kelompok? Apakah ada sisa permen yang tidak memiliki kelompok? Apa masih bisa dibuat kelompok lagi? Jika tidak, stop. Jika iya, lanjutkan pengelompokan dan ditulis di tabel sini ya. Nah, jadi kita butuh 1 permen dan juga 1 wadah. Nah, misal 1 permen itu kita bagi di 1 wadah. Nah, berarti kan tidak bersisa ya anak-anak ya, tidak bersisa di 1 wadah ini. Jadi kita stop. Nah, jadi faktor dari 1 itu yaitu 1. Karena hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Paham ya, anak ya? Paham, Bu. Selanjutnya, kalau banyak kerikilnya 2, nah banyak kerikilnya 2, kita coba dulu dibagi dengan 1. Berarti kita butuh 2 tempat. Kalau kita bagi 1, berarti kan tidak bersisa, stop. Nah, jadi bisa dibagi dengan 1. Nah, 1 itu berarti termasuk faktor ya. Termasuk faktor dari 2 karena bisa dibagi dan tidak bersisa. Nah, coba kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi dengan 2, bisa nggak di tempat ini? Nah, kita masukkan di 1 tempat. Bisa ya, dan tidak bersisa. Jadi, stop. Jadi, faktor dari 2 itu 1 dan 2. Karena bisanya dibagi dengan 1 dan dibagi dengan 2. Paham? Paham, Bu. Nah, kalau mau dibagi lagi, misal dibagi 3, kan nggak cukup karena kerikilnya cuma 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya tiga kerikil. Kita butuh 3 kerikil ya, seperti tadi. Coba kalau 3 kita butuh berapa tempat? Kalau kita coba dengan dibagi 1 dulu. Dibagi 1, 3 tempat ya. Nah, dibagi 1 ini kan nggak bersisa. Jadi 1 itu termasuk faktor dari 3. Kalau dibagi 2, bisa nggak Bu? Coba dibagi 2. Dibagi 2 masih bersisa 1. Berarti kalau dibagi 2 itu tidak bisa. Jadi bukan termasuk dari faktor 2 itu, bukan termasuk dari faktor 3 karena tidak bisa. Karena bersisa, jadi tidak bisa. Nah, lagi kalau dibagi 3,
kita masukkan ke wadah dibagi 3. Nah, berarti kan ini tidak bersisa dan cukup di satu tempat, jadi bisa dibagi 3. Jadi kalau kerikil 3 itu faktornya 1 dan 3. Coba kalau 4 ya, kita coba sampai 7. Kalau 4, kita bagi satu-satu dulu seperti tadi. Dibagi 1, bagi 1, bagi 1, bagi 1. Nah, jadi pas. Jadi 1 itu juga termasuk dari faktor dari 4. Karena habis dan tidak bersisa. Coba kita bagi dengan 2, Bu. Bisa nggak? Nah, kalau kita bagi dengan 2, coba ya di tempat ini. 2. Nah, berarti 2 tempat ini pas. Nggak ada sisanya kerikil. Jadi 2 itu termasuk faktor dari 4. Jadi faktor dari 4 itu 1, 2. Coba kalau dibagi 3 bisa nggak? Kalau dibagi 3 masih sisa 1. Jadi 3 bukan faktor dari 4. Kalau dibagi 4 bisa nggak? Pas nggak? Nah, pas kan di satu tempat dan tidak bersisa, berarti 4 juga termasuk dari faktor dari 4. Jadi faktor dari 4 itu berapa? 1, 2, dan 4. Seperti itu ya anak, jelas. Nah, jadi sekarang kita coba yang 5. Kita coba kerikil 5. Coba kalau 5 dibagi 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kan pas ditempatkan di 5 tisu ini. Jadi 1 itu termasuk dari faktor dari 5. Coba kalau dibagi 2. Dibagi 2 bisa nggak? 1, 2, masih sisa 1. Jadi 2 bukan faktor dari 5. Karena tidak habis dibagi. Karena masih bersisa. Kalau 3. Kalau kita coba dibagi 3, 1. Bisanya hanya di satu tempat karena masih sisa 2 kerikil. Jadi 3 bukan termasuk faktor dari 5. Kalau dibagi 4, nah masuk di satu tempat dan masih sisa 1. Jadi bukan faktor dari 5. 4 bukan faktor dari 5. Kalau dibagi dengan 5, pas di satu tempat dan tidak bersisa. Jadi 5 itu bisa dibagi dengan satu tempat. Jadi 5 termasuk faktor dari 5. Jadi faktor dari 5 itu 1 dan 5. Seperti itu ya. Kalau kita coba 6. Sekarang kita coba yang 6 kerikil. Dibagi 1-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pas ya ditempatkan di 6 tisu. 6 kotak. Jadi 1 itu faktor termasuk faktor dari 6. Kalau kita bagi 2, bisa nggak? 1, 2, 3. Oh, bisa di 3 tempat. Jadi 2 itu termasuk faktor dari 6 karena bisa dibagi, tidak bersisa, tidak ada permen yang tersisa. Kalau dibagi 3 bisa nggak, Bu? Dibagi 3, 6 dibagi 3 ya. 6 kerikil bagi 3. 1, 2. Wah, bisa. Jadi dibagi di 2 tempat. Jadi nggak ada sisa sama sekali. Jadi 3 itu termasuk faktor dari 6. Kalau 4. Kalau 4 bisa nggak? Kita coba ya. Kalau 4 dimasukkan di satu tempat dan masih tersisa 2 kerikil.
Jadi 4 bukan termasuk faktor dari 6 karena masih sisa 2. Kalau 5 dibagi 5 masih sisa 1. Jadi 5 bukan faktor dari 6 karena masih tersisa 1. Kalau dibagi 6, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk jadi 1 tempat. Jadi 6 termasuk faktor dari 6. Jadi faktor dari 6 itu berapa tadi? 1, 2, 3, dan 6. Karena jika dibagi 4 dan 5 itu bersisa. Jadi 4 dan 5 bukan termasuk faktor dari 6. Kalau dibagi 7, sekarang seperti tadi ya, satu-satu di tabel ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dibagi 7, di 7, 4 itu pas, tidak bersisa. Jadi 1 faktor dari 7. Lalu lagi, dibagi 2, 1, 2, 3. Nah, bisanya hanya di 3 tempat dan bersisa 1. Jadi 2 itu bukan faktor dari 7, bukan termasuk faktor dari 7. Kalau dibagi 3, 1, 2, masih tersisa 1 di 2 tempat. Jadi 3 juga bukan termasuk faktor dari 7. Kalau dibagi 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, masih bersisa 3. Jadi 4 juga bukan faktor dari 7. Kalau dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Masih bersisa 2. Jadi 5 juga bukan faktor dari 7. Kalau dibagi 6, nah masih sisa 1 di 1 tempat. Jadi 6 bukan faktor dari 7. Kalau dibagi 7 termasuk di 1 tempat. Jadi 7 itu termasuk faktor dari 7. Jadi faktor dari 7 berapa? 1 dan 7. Seperti itu. Jelas ya anak-anak? Baik. Terima kasih karena sudah mengerjakan soal dari Ibu dan benar semua ya. Sudah Ibu koreksi dan kita koreksi bersama-sama. Nah, jadi keseluruhannya faktor dari 1 adalah 1. Faktor dari 2 berapa? 1 dan 2. Wah, iya. Faktor dari 3, 1 dan 3. Faktor dari 4 ada berapa? 1, 2, dan 4. Faktor dari 5, 1 dan 5. Faktor dari 6, 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 7, 1 dan 7. Nah, depan. Seperti itu. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika Ibu ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.